Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ruth Romi Sutagalung dengan NIM 22055311158. Hari ini saya akan membahas tentang woodworking process, di mana ada dosen pengampu saya yaitu Profesor Dr. Cokorda Gede Tirtanindya STMT. Dan hari ini untuk presentasi saya menggunakan referensi dari Handbook of Manufacturing Process by James Gibral. Kita awali dengan head saw operation atau breakdown sawing. Ini merupakan proses awal dalam pengolahan kayu gelondong untuk membagi menjadi bagian-bagian besar. Jadi hand saw ini berfungsi membelah log menjadi bentuk dasar yang nantinya akan diproses lebih lanjut. Adapun kayu gelondongan utuh, adapun dari gambar itu yang pertama ada kayu gelondong utuh, kemudian dipotong menjadi dua bagian besar, kemudian kembali dibelah menjadi beberapa bagian kecil berbentuk papan kasar. Kemudian ada egging, di mana ini adalah proses penghilangan bagian pinggir kayu yang tidak rata, jadi tidak berguna atau masih mengandung kulit, sehingga menghasilkan papan dengan sisi lurus dan bersih. Dimana untuk bagian gambar A itu papan utamanya, bagian B itu adalah bagian pinggir yang masih bisa dimanfaatkan tetapi kualitasnya juga udah rendah, dan kemudian gambar C itu bagian terluar yang akan dipotong, dibuang karena masih mengandung kulit kayu atau memiliki kecacatan. Oke, berikutnya kita kiln drying. Jadi kiln drying itu adalah proses pengeringan kayu menggunakan ruangan tertutup untuk dikontrol suhu, kelembapan, dan sirkulasi udaranya secara artificial atau dibuatan untuk mempercepat pengurangan kadar air kayu. Jadi ada full storage silo burner, di mana ini ada bahan bakar atau bisa serbuk kayu yang digunakan untuk menghasilkan panas. Kemudian ada blower combustion air, mengalirkan udara panas dari burner ke dalam kiln. Kemudian dia masuk ke dalam hot air from burner, kemudian fan, kemudian return duct. Kemudian ada making wooden component. Jadi ini adalah di mana untuk gambar A itu ada table saw, gambar B itu ada radial arm saw yang bergergaji dengan lengan yang bisa digeser ke depan atau belakang. Kemudian 3 itu meter saw, kemudian D itu bend saw, E scroll saw, F joiner, dan G rotor table, dan kemudian ada di sander dan drill press. Kemudian ada planning surfacing. Jadi ini gambar ini menunjukkan proses planning atau surfacing, yaitu meratakan permukaan kayu menggunakan mesin planer, di mana dari gambar itu ada workpiece atau benda kerja, feed arah gerakan, kemudian Indian roller, chip breaker, cutter head, pressure bar, outfit roller, dan table rollers, di mana ini tempat kayu bergerak dengan roller kecil untuk mengurangi gesekan. Kemudian ada joining. Jadi joining itu adalah proses meratakan meluruskan satu sisi atau satu tepi kayu menggunakan mesin jointer. Jadi tujuannya itu supaya kayu itu memiliki permukaan referensi yang rata dan lurus. Biasanya itu ini disiapin buat penyambungan atau sebelum materialnya masuk ke dalam mesin. Kemudian ada rotors and shapers. Jadi ini adalah gambar yang menunjukkan proses pembentukan profil atau bentuk tertentu pada tepi kayu menggunakan rotor atau shaper. Jadi mesin ini digunakan untuk membuat detail seperti profil lengkung, alur, bevel, molding, dan sejenisnya pada workpiece atau kayu. Kemudian ada butt joints, di mana ini gambar ini menunjukkan beberapa jenis butt joint, yaitu ada sambungan kayu yang paling sederhana, di mana ada dua yang disatukan ujung ke ujung atau sisi ke sisi tanpa memotongkan bentuk khusus. Kemudian ada rabbet joints, di mana gambar itu menunjukkan rabbet joint, yaitu sambungan kayu di mana salah satu bagian kayu itu diberi alur supaya kayu lain tuh bisa duduk dan menempel dengan lebih stabil. Jadi ini umumnya itu dipakai untuk pembuatan bingkai, laci, pintu, lemari, atau kabinet. Kemudian ada dado and groove joints, di mana dado and groove joint ini adalah jenis sambungan kayu di mana salah satu papan itu diberi alur yang bakal melintang atau memanjang agar papan lain tuh bisa masuk dan terkunci sebagian di dalamnya. Untuk dado joint itu alurnya itu dibuat melintang tegak lurus terhadap arah kayu. Kalau groove itu alurnya itu sejajar dengan arah serat kayu. Nah kalau dado joint itu contohnya itu kayak di rak buku, papan rak masuk ke alur pada sisi samping lemari. Terus kalau misalnya groove joint itu dipakai buat memasang panel kayak pintu atau laci. Kemudian ada tongue and groove joint, di mana tongue and groove joint itu adalah sambungan kayu yang terdiri dari dua bagian, yaitu tongue atau lidah, itu tonjolan memanjang pada tepi papan, kemudian groove itu alur, di mana jalur cekungan tempat lidah dari papan lain itu masuk.
Kemudian ada mortise and tenon joints, di mana mortise and tenon ini adalah salah satu jenis sambungan kayu tradisional yang paling kuat dan banyak digunakan dalam konstruksi kayu. Jadi tenon itu bagian kayu yang menonjol kayak lidah tebal gitu yang dipotong dari ujung kayu. Kemudian ada mortise atau lubang persegi panjang di mana pada kayu lainnya itu tempat tenon masuk dan terkunci. Kemudian ada dovetail joints, di mana ini adalah sambungan mortise dan tenon yang itu adalah salah satu jenis sambungan kayu tertua dan paling kuat yang digunakan dalam konstruksi dan pembangunan furniture. Jadi tenon itu adalah tonjolan persegi atau persegi panjang di ujung kayu, dan mortise itu yaitu lubang berbentuk sesuai tempat tenon itu dimasukin. Nah, kemudian tuh ada dowel and biscuit joint plate joints, di mana itu ada dowel joints yang dimana itu sambungannya menggunakan dowel atau batang kayu silinder yang bentuknya tuh kecil kayak stick kayu, terus dimasukin ke dalam lubang yang dibor pada dua potong kayu. Terus habis itu ada biscuit joining plate, di mana sambungan itu tuh menggunakan biscuit atau plat tipis berbentuk oval dari kayu padat atau komposit yang dimasukkan ke dalam alur atau slot yang dimilling pada dua sisi kayu. Kemudian ada lap atau half and bridle carve and beveled, di mana ada lap joint atau sambungan di mana dua potong kayu itu saling ditumpuk, sebagian dan sebagian material itu dikurangin supaya permukaan sambungannya itu rata. Kemudian ada scarf joint, itu digunakan buat nyambung dua kayu secara memanjang supaya tampak seperti satu kayu utuh. Kemudian ada beveled joint, di mana sambungan yang dibuat dengan memotong ujung kayu secara miring itu sebelum disatuin. Kemudian ada wet bending, di mana wet bending itu adalah proses pembengkokan kayu menggunakan air atau uap panas untuk membuatnya lebih lentur sebelum dimasukkan sesuai desain yang diinginkan. Kemudian ada curve bending, itu adalah teknik pembengkokan kayu dengan cara pembuatan serangkaian sayatan curve pada permukaan kayu. Jadi menggunakan table saw atau mesin potong. Jadi sayatan itu nggak sampai memotong kayu sepenuhnya. Jadi dia cuma cukup dalam untuk membuat kayu itu jadi lebih fleksibel dan mudah dibengkokkan tanpa adanya kepatahan. Kemudian ada making veneer. Jadi itu making veneer itu adalah proses menghasilkan lembaran kayu tipis atau veneer dari kayu gelondongan yang biasanya digunakan sebagai lapisan permukaan dekoratif pada furniture, panel dinding, pintu, dan produk kayu lainnya. Kemudian ada making plywood. Jadi making plywood itu tuh kayak material kayu rekayasa yang biasanya itu dibikin dengan cara ngerekatin beberapa lapisan veneernya secara bersilangan, jadi cross grain di bawah tekanan yang tinggi. Kemudian ada making engineered lumber, ada prefabricate wooden beams and joints, di mana proses ini tuh ngecakup pembuatan material kayu rekayasa yang dirancang supaya lebih kuat, stabil, dan efisien dibanding kayu solid biasa. Jadi serta sering digunakan dalam struktur bangunan modern. Kemudian ada making rigid plastic laminates. Ya, ini tuh adalah material pelapis permukaan yang dibuat dari beberapa lapisan kertas kraft dan resin melamin atau phenolic yang dipres dengan tekanan dan suhu tinggi sampai dia jadi lembaran dekoratif yang keras, tahan gores, dan tahan panas. Kemudian ada installing webbing. Jadi installing webbing itu adalah proses pemasangan tali tenun atau anyaman kuat pada rangka furniture, biasanya itu bisa didapat di kursi, sofa, atau sandaran. Ini tuh buat ngasih dukungan elastis dan kenyamanan sebelum ditutup dengan busa dan kain pelapis. Kemudian ada installing springs, di mana itu proses pemasangan per pada rangka furniture kayak sofa atau kursi empuk buat ngasih dukungan utama terhadap bentuk beban duduknya. Jadi sekaligus ningkatin kenyamanan dan elastisitas sebelum dilapisi busa dan kain. Kemudian ada cushion channeling and stuffing, di mana itu bagian dari proses upholstery sebenarnya atau pelapisan furniture yang fokusnya itu memberikan kenyamanan dan estetika melalui teknik penghiasan dan bentuk permukaan. Oke, baik, sekian dari presentasi saya hari ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi saya dengan Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.